Ada yang belum tahu saya? Rasanya nih masih mahasiswa saya yang dulu ya. Tapi ada juga yang saya belum pernah kenal, tapi yang satu dua orang. Yang saya juga tidak tahu apakah yang di semester satu yang di semester dua yang ambil semester antara atau seperti apa, atau memang uh, mahasiswa transferan. Ini ada beberapa yang saya tidak kenal. Jadi saya perkenalkan diri dulu ya, untuk yang belum kenal. Nama saya Eva. Di semester ini saya akan mengajar mata kuliah RPL ataupun rekayasa yang berada di semester 2 ya, ataupun yang mengikuti mata kuliah bisnis data, atau kalau yang di teknik informatika garis data, maka sudah dilakukan saya ya. Oke, seperti biasa nanti di mata kuliah ini juga ada tugas ya, kita mengadakan live meeting seperti ini ya. Kemudian habis itu nanti kita ada presentasi. Akan saya, karena kalau RPL itu kan bagaimana caranya kita menjadi secara umum ya, secara umum bagaimana sih caranya kita untuk merencanakan pengembangan suatu produk final ya, dari awalnya untuk mengidentifikasi masalah, kemudian habis itu kita melakukan pendesainan, kemudian sampai akhirnya tahapan. Nah itu yang akan dipelajari secara umum ya, secara umum di mata kuliah. Nanti di semester berikutnya kalian akan lebih detail lagi mempelajari bagian-bagian dari RPL. Bagian-bagian dari RPL-nya akan secara detail akan kalian dapat di semester yang berikutnya. Contoh, bagaimana caranya untuk mendesain suatu database. Nah, itu nanti akan ketemu sama saya lagi tuh. Biasanya saya akan mengajar di sistem basis data satu untuk aplikasi, dan basis data satu untuk detail. Itu saya akan mengajar. Jadi kita akan bagaimana cara merancangnya, bagaimana kita melakukan user engagement-nya, kemudian mendesain database-nya ya, kemudian habis itu bagaimana membuat database-nya dan aplikasi. Nah, itu di database. Kemudian nanti kalian akan juga akan belajar bagaimana merancang perangkat lunaknya ya. Ada yang dirancang secara terstruktur, ada yang juga secara nanti ada di semester 3 4 gitu ya. Nanti akan ketemu dengan Herman kalau tidak salah ya, di perancangan sistem di aksi, mata kuliah aksi, analisa perancangan sistem informasi. Kita akan belajar bagaimana sih merancang aplikasi, masih merancang ya, masih mendesain aplikasi menggunakan yang secara OP. Kalau yang secara terstruktur itu biasanya kalau saya mengajar KSI, akan saya sentuh juga bagaimana merancangnya secara terstruktur ya, untuk merancangnya. Kemudian nanti kalian akan belajar membuat web. Nah, dengan Pak Zaki biasanya membuatnya ya, bagaimana membuat aplikasi secara web, kemudian habis itu membuat aplikasi SPK dan itu nanti akan secara detail masuk di semester-semester berikutnya. Kalau di RPL ini hanya merangkum secara umum ya, apa yang perlu kalian lakukan sebagai seorang analis, sebagai seorang buat aplikasi, apa sih yang diperlukan untuk sampai ke tahapan-tahapannya berikutnya. Ya, jadi kita hanya berbicara secara umum. Mungkin tidak seperti database. Kalau database itu kan memang selain materi ada beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan, tapi untuk RPL ini kita hanya
lebih ke menganalisa saja. Mungkin untuk waktu live tidak sebanyak untuk database ya. Dari waktunya juga, kemudian juga memang WPL hanya materi. Nanti saya juga akan memberikan beberapa contoh pengaplikasian bagaimana caranya melakukan pengembangan perangkat lunak ya. Kemudian dari tahapan awal analisa user requirement sampai ke maintenance aplikasi. Kemudian setelah saya jelaskan, nanti saya akan memberikan studi kasus kepada kalian. Silakan kalian berdiskusi. Ya, setelah berdiskusi kita coba untuk brainstorming. Nah, nanti ada beberapa studi kasus yang akan saya berikan kepada kalian. Silakan nanti membuat tim untuk mempresentasikan apa yang saya minta untuk kalian bisa. Tapi nanti akan saya berikan 1 minggu sebelumnya ya, jadi minggu depan kalian sudah siap untuk, tapi tidak sekarang. Oke, apa lagi ya? Jangan cukup sih untuk perkenalannya. Kita langsung masuk saja ya ke materinya. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas? Kalau yang di basis data kan saya memberikan tugas untuk presentasi PS, untuk presentasi PS. Nah, kalau untuk di RPL nanti tidak ada seperti itu. Nah, jadi nanti dan kalian tunggu saja. Saya tidak memberikan waktu. Oh, nanti PS-nya ini loh. Kalau kita presentasi untuk ini, untuk PS-nya kita presentasi ini tidak. Ya, jadi ada pokoknya pas materi apa yang memang pas untuk dilakukan presentasi akan saya lakukan. Ya. Sebelum saya lanjut ke materi, ada yang mau ditanya? Tidak ada. Ini hanya ada 16 ya. Jadi itu ada 16 mahasiswa mana nih? Kalau secara yang terdaftar di Elina harusnya ada 34 mahasiswa. Wih, banyak sekali ya. Tapi ini yang datang baru 17. Mungkin masih suasana lebaran. Jadinya masih banyak yang belum habis. Oke, tidak apa-apa. Saya lanjutkan ke materi saja. Jadi materi yang akan saya sampaikan itu kan saya berikan secara detail. Yang saya berikan hari ini, yang akan saya jelaskan hari ini, itu adalah merangkum dari materi-materi yang sudah saya berikan di Elina. Jadi saya untuk yang slide yang saya sampaikan hari ini tidak ada di Elina, tapi ini hanyalah rangkuman. Jadi apa-apa yang saya sampaikan, saya rangkum di slide yang saya. Jadi jangan dicari. Cukup kalian pelajari saja, itu dia lebih detail. Saya hanya mengambil poin-poinnya saja. Ya, sudah terlihat ya. Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau misalnya ya, coba dicek pindah ini enggak? Pindah halaman enggak? Pindah halaman enggak? Masih di slide 1. Ya, masih halaman 1, Bu. Ada kalau gitu nggak usah saya ini. Karena saya juga harus kalau saya bikin slideshow, kalau ada yang masuk, saya kembali lagi ke ke off gitu ya, karena saya tidak buat video device, dia sudah berfungsi. Gini aja ya, kelihatan ya? Kelihatan ya?
Iya Bu, Oke. terlihat. Ini ya, ya. Itu saya harus keluar, masuk keluar, masuk. Oke, saya lanjutkan. Jadi sekarang ini saya mau belajar tentang rekayasa. Apa sih RPL? Siapa yang sudah belajar, siapa yang sudah membaca materi-materi saya di materi yang pertama. Ya, di situ ada makna dari apa sih RPL. Oh ya, untuk referensinya biasanya pakai ini. Ya. Ada yang menggunakan yang placement, ada yang menggunakan sama film, monggo silakan. Ataupun kalian boleh menggunakan referensi yang lain. Kan banyak tuh. Kalau kalian ke fakultas, kalau fakultas bisa jadi pinjam ya. Kalau di perpustakaan di kampus, ataupun kalian ke perpustakaan daerah, di situ banyak sekali buku-bukunya. Kalian bisa pinjam atau kalian bisa beli, ya terserah. Ataupun kalian bisa download e-booknya di Google juga banyak kan, karena FPL kan mata kuliah umum yang masuk ke dalam kurikulumnya informasi dan teknik. Ya. Untuk referensi silakan. Ini hanya referensi yang saya pegang. Ya, untuk kalian bukunya silakan mau pakai ini boleh, kalau mau pakai yang lain juga. Dua buku ini ada buku-buku ininya kok, transkripnya dan Indonesia. Dan kalau agak mahal kali ya, karena ini kan sebenarnya kan buku info. Nah kemudian dibikin transkripnya di bahasa Indonesia. Dia agak bergelap. Tapi kalau pakai buku lain juga tidak. Ya. Oke, ini adalah referensi. Kemudian kita masuk. Apa sih RPL? Apa sih RPL? RPL adalah sekelompok item ataupun objek yang membentuk konfigurasi di mana di dalamnya ada programnya, ada dokumennya, ada datanya. Itulah RPL. Ada lagi yang berpendapat bahwa RPL atau rekayasa perangkat lunak itu adalah suatu proses, ya, suatu proses dalam pembentukan, dalam pengembangan suatu aplikasi. Di mana proses-proses yang ada di dalamnya itu merupakan proses-proses yang berurutan, yang saling berurutan antara satu dengan yang lain. Dan nanti kalian akan belajar tentang metode-metodenya dalam pembangunan aplikasi ataupun benar. Dan di situ kalian akan bisa membandingkan bahwa di dalam suatu RPL ada proses-proses yang perlu dipenuhi. Nanti balik lagi tergantung dari metodenya masing-masing. Ya. Metode yang A, dia akan membahas yang seperti apa. Urutannya itu sudah seperti itu, sudah ditentukan, hanya saja nanti prosesnya yang berbeda. Jadi alurnya sudah alurnya sama antara metode satu dengan metode lain, hanya nanti gimana ya? Aktivitas yang berlangsung di dalam pengurutan prosesnya itu yang akan berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di depan. Di perbandingan antara metode waterfall, kemudian ada prototype, ada agile, dan lain-lain. Akan saya detail lagi akan jelaskan insya Allah minggu depan. Ya. Jadi itulah RPL. RPL itu ada sekelompok
item ataupun objek yang membentuk konfigurasi, di mana ada programnya, ada dokumen, ya. Kemudian rekayasa perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Saya sudah bilang tadi bahwa di dalam RTL ada aktivitas dapat berupa program atau juga dapat berupa prosedur. Apa sih program? Program apa sih program? Program itu adalah sekumpulan perintah yang dimiliki oleh komputer. Itu program. Sekumpulan perintah ini ada di materi saya. Materi saya. Ada bisa dibuka lagi. Jadi program adalah sekumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer. Dan komputer yang mengerti. Kemudian kalau prosedur itu adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Di dalam rekayasa perangkatnya, dia dapat berupa program. Program adalah sekumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah langkah-langkah ataupun perintah-perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses. Nah, jadi ada dua hal yang termasuk yang ada di dalam satu rekayasa. Ada yang dari sisi komputernya, ada juga dari sisi usernya. Ya. Kemudian habis itu, apa sih tujuan dari RTL? Tujuan RTL adalah memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah, menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, Anda dan tepat waktu, menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai platform, kemudian menghasilkan perangkat lunak yang biaya. Kenapa kalian belajar? Kenapa dalam pengembangan suatu aplikasi kita perlu merencanakan terlebih dahulu? Nanti habis ini kita akan lihat SDLC urutan-urutannya itu seperti apa. Kenapa kalian belajar? Memperoleh biaya produksi perangkat yang rendah. Nanti akan lebih detail di sales recruitment. Sebelum kalian melakukan pengembangan aplikasi ataupun membangun suatu aplikasi, kalian harus merencanakannya terlebih dahulu. Ya. Perencanaan diawali dengan adanya user requirement. Kenapa? Agar aplikasi yang kita bangun, aplikasi yang kita hasilkan nanti sesuai dengan apa yang diminta oleh user. Itu tujuan. Mungkin saya pernah sampaikan pada kuliah saya akan ada bedanya membangun suatu aplikasi yang terencana dengan membangun aplikasi yang tidak terencana. Pokoknya salah aja. Mungkin kalau yang sudah saya pernah cerita itu secara khusus ya di data dulu. Nah kalau yang di RT ini kan secara luas, secara umum, perancangan ke aplikasinya, apalagi ke database. Kenapa? Ini sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Kalau kita merancang terlebih dahulu, kita bisa meramalkan ya kira-kira kapan aplikasi ini akan selesai, berapa lama, siapa saja timnya, siapa saja orangnya, dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Kalau sudah termanajemen dengan baik, maka nanti akan berhubungan dengan 4 hal ini, yaitu produksinya akan berubah. Karena kita sudah tahu nih, ya
oh untuk bikin aplikasi yang A ini hanya karena aplikasi A ini tidak terlalu kompleks, kita hanya memerlukan 3 orang saja. Itu sudah dari awal kita sudah bisa menentukan, kita sudah bisa merencanakan. Kalau kita ingin membangun aplikasi B, ini agak kompleks. Proses di dalamnya juga banyak, kemudian usernya juga banyak. Kita sudah bisa prediksi, oh kalau untuk yang aplikasi B ini saya tidak bisa kalau hanya tiga orang ini saja. Ya, saya harus memerlukan lebih banyak lagi. Jadi nanti akan dibedakan ya, untuk database-nya sendiri, untuk aplikasinya sendiri, untuk kliennya sendiri. Kalau yang A tadi, karena aplikasinya tidak terlalu kompleks, tidak terlalu besar, maka yang pembuat aplikasi dengan pembuat database-nya bisa jadikan satu sekalian. Jadi hanya 3 orang. Kalau yang B ini nggak bisa nih, saya perlu 5 orang, saya perlu asisten. Karena kalau misalnya saya hanya sendiri mengerjakan, itu nggak sesuai, tidak sampai dengan waktu yang ditargetkan. Ya, jadi akan berhubungan dengan yang 4 hal ini. Jadi sudah tahu nih masing-masing dengan budget yang sekian, kan di awal kan kita sudah tahu nih untuk yang aplikasi yang sekian tidak terlalu kompleks, maka dana yang diperlukan adalah sekian. Ini untuk si A sekian, si B sekian, si C sekian, untuk server sekian. Itu tuh dari awal tuh sudah direncanakan. Jadi biaya produksinya itu sudah ketahuan. Kalau yang sederhana akan lebih murah dibandingkan dengan yang lebih kompleks. Itu kalau secara logikanya kan seperti itu. Tapi kalau kalian melakukan perancangan aplikasi tidak berencana, bisa jadi biaya produksi untuk aplikasi yang sederhana itu akan sama ataupun lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi untuk aplikasi yang kompleks. Karena nanti dirubah lagi. Ini kayaknya kurang deh, tambahkan. Nah, akhirnya jangka waktunya akan lebih besar kan, karena dia tidak ada target. Ya di tengah-tengah sudah, ternyata kurang ini, ini aplikasinya ternyata agak rumit ini. Saya perlu tengah-tengah lah ditambah lagi. Kemudian nggak selesai. Nah ini banyak terjadi loh. Secara di real ya, di dunia nyata ya, ini banyak terjadi. Jadi kenapa proses pengembangan dan perencanaan perangkat atau aplikasi itu sangat penting sekali. Perencanaan itu harus di awal, sangat penting sekali karena ini akan berpengaruh dengan hasil. Sudah di deadline yang 40 harus selesai, tapi karena masih banyak yang awur-awuran, tidak termanajemen dengan baik, biaya yang harus yang sudah terbuang lebih banyak, tidak ada suntikan dana lagi, si konsumennya sudah teriak-teriak, ayo mananya aplikasi kemana, belum pakai, akhirnya bikin aplikasi seadanya, tutup nanti, tidak ada lagi konsumen yang datang untuk bisa dibuat ya, jadi kemudian hasilkan parameter yang kinerja tinggi, itu tadi. Kalau asal-asalan sudah deadline tapi tidak selesai, akhirnya bikinnya yang tak harus bikin sebelumnya, tidak ada pengertian, langsung aja dikasih ini. Nyata pas diuji sama konsumennya, uji sendiri membuktikan nyata masih ada yang salah, proses tidak sesuai, harusnya masuk ke menu laporan, ternyata malah ke
menu utama. Kemudian habis itu karena mungkin penggunaan database-nya yang tidak betul, akhirnya aplikasi yang sederhana memakan apa namanya RAM yang tinggi, jadi tidak sesuai dengan apa yang. Kemudian yang ketiga, menghasilkan peran lunak yang dapat bekerja berbagai jenis platform. Nah, ini kan banyak. Kita bikin aplikasi harus bisa tampil sempurna di berbagai platform, bisa rel, bisa web, ya bisa web. Itu serta itu sudah umum. Kalau dulu itu dibagi-bagi. Jadi untuk aplikasinya mobile itu mobile saja, aplikasinya web untuk web saja, aplikasinya desktop. Nah, sekarang ini sudah tidak, sekarang sudah berubah. Kita bikin satu aplikasi diharapkan bisa bisa bekerja ya, di semua platform. Pada saat kita menggunakan smartphone, kita bisa buka ya, aplikasi kita itu. Jadi kita bikinnya secara web ya. Kan kita ada Google Chrome juga kan, kita punya aplikasi searching juga, kita bisa punya aplikasi yang bisa mengambil atau bisa menampilkan aplikasi web. Nah, seperti itu. Pada saat karena medianya platformnya berbeda, itu bisa jadi pada saat kita memunculkan, awalnya kita bikinnya di web nih, kemudian kita munculkan di medianya Android atau medianya mobile, itu ada perubahan. Mungkin warnanya tidak sesuai, mungkin agak lama prosesnya, mungkin terlalu banyak defaultnya. Tuh, kok ini nggak muncul ya? Padahal di web kita pada saat kita bukanya di laptop ataupun di PC ini bisa. Itu pada saat kita bukanya di Android kok jadi kayak gini. Nah, harus hati buat tentunya perencanaan di awal saat kita ingin bangun suatu ya. Kemudian juga menghasilkan peralatan yang biaya perawatannya, maintenance ya. Kita kan aplikasi itu akan di maintenance. Kenapa Bu di maintenance? Nah, nanti aja. Kenapa harus ada maintenance? Ya, karena salah satu tujuan dari maintenance adalah agar dia update, itu ya. Biar dia update di segala situasi dan perkembangan zaman. Tadi kalian ingin membangun aplikasi, rasanya sekarang sudah tidak ada. Aplikasi itu kan ada dua jenis ya. Ada aplikasi yang statis, ada aplikasi yang dinamis. Yang seperti apapun yang statis, yang secara dinamis. Kalau secara umumnya ya, logikanya, kalau yang statis itu kita susah sekali untuk melakukan pengembangan sistem. Ya. Contoh nih, kita bikin sistem informasi sekolah. Kalau untuk penambahan fungsi itu susah sekali. Katakan kan sekarang ini kan macam-macam ya, apalagi kemarin ada pandemi. Nah, pandemi kemudian semua pembelajaran di online kan. Awalnya kita punya aplikasi sisi informasi sekolah. Kemudian pada saat kita ingin menambahkan fungsi pembelajaran online dalam aplikasi kita harus merombak secara total, atau mungkin kita harus bikin aplikasi baru untuk pembelajaran online. Nah, ini adalah yang termasuk aplikasi yang besar. Jadi susah sekali kalau dilakukan
Contoh lagi mungkin di dalam SPK, sistem penunjang keputusan. Di dalam SPK itu nanti kalian akan mengenal yang namanya kriteria, pengukutan, dan alternatif. Nah, kalau yang statis, alternatif dalam pengujian perhitungan SPK-nya hanya 4 saja. Mungkin kalian belum mengenal SPK. Sistem penunjang keputusan itu adalah sistem yang membantu pihak manajer ataupun yang lini manajer ke atas dalam mengambil suatu keputusan. Contoh, aplikasi menentukan manajer terbaik, atau aplikasi menentukan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa sesuai dengan metodenya masing-masing, soal A, B, dan sebagainya. Nah, nanti di dalam SPK tersebut ada beberapa kriteria yang dimasukkan untuk menghitung nilai-nilai yang diperlukan dalam pemilihan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Katakan 4 nih, ya sekarangnya ada 4 kriteria yang diperlukan. Dari nilainya, dari gajinya apa, kemudian dari beasiswa yang aktifannya, kemudian dari berapa banyak keluarga yang ditanggung si kepala keluarga, pasti dari itu yang kemudian nanti akan begitu. Nah, kalau yang statis 4 kriteria ini ya sudah 4 ini aja, nggak bisa ditambah-tambah. Padahal kan bisa jadi nanti keperluan untuk perhitungan penilaian terhadap seseorang atau mahasiswa untuk mengambil beasiswa itu akan bertambah atau berkurang. Ya, katakan sekarang tidak lagi nih diperlukan untuk yang berapa banyak kepala yang diperlukan berapa banyak anggota keluarga yang menjadi penopang dari satu keluarga tersebut, diganti dengan apakah dia orang luar Surabaya atau orang Surabaya. Mungkin dia mempunyai prioritas untuk orang Surabaya ataupun Jawa Timur. Karena ada tuh ya prioritas. Nah, gak bisa diganti. Kenapa? Ya karena aplikasinya aplikasi statis. Atau ditambah, yang 4 ini sudah tidak berlaku karena ada SK Menteri atau SK dari pemerintah bahwa untuk yang mendapatkan beasiswa harus menambahkan 1 kriteria baru. Jadi yang dari 4 tadi ditambah di 5. Ini untuk aplikasi-aplikasi statis sudah nggak bisa ditambah. Kenapa? Statis. Ya. Jadi jangan sampai kalian membuat suatu aplikasi yang baik. Memang kalau aplikasi satu biasanya lebih murah ya, karena dia lebih mudah. Tapi sekarang ini rasanya sudah tidak ada yang namanya aplikasi. Sudah dibuat aplikasi. Kalau yang dinamis itu menambah kapan saja kriterianya, mau ditutup berapa saja pengurutannya, ya kemudian mau menambahkan fungsi apa saja di dalamnya, itu akan dilakukan. Ya, itu ada. Jadi sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Mungkin dari materi yang sudah saya jelaskan atau materi yang saya berikan dari materi 1 sampai 4 yang kalian tidak paham, apakah ada? Silahkan bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sudah ada.
Seperti biasa ya, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan pada saat saya masih menjelaskan, bisa angkat tangan, bisa tulis di chat ya, atau apa saja. Aku izin bertanya, silakan ditanyakan, nggak apa-apa. Nggak harus nunggu saya suruh dulu baru kan ditanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan dulu. Ini adalah untuk software internal. Ada yang namanya software equipment, ada yang namanya software design, construction, testing, maintenance, management, ya. Kemudian ada tool and method, ada seperti ini adalah bagian-bagian dari software internal. Ini adalah bagian kalian. Ini buat anak-anak sama tadi, ini buat kita harus bisa mengawali suatu aplikasi dengan menggunakan software. Apa saja yang diminta oleh klien, harus pandai-pandai membuat desainnya, kemudian dari desain tersebut harus membuat konstruksinya, harus membangun aplikasinya. Jangan sampai nanti desainnya apa aplikasinya, ya. Jadi harus sesuai dengan kondisi. Kemudian habis itu ada testingnya, terus dibangun aplikasi lagi. Ada beberapa yang bisa dipakai dan software testing yang kemudian kemudian ada maintenance-nya seperti yang jelas tadi, bahwa aplikasi terus itu aplikasi yang mudah untuk berubah, ya, mudah untuk maintenance. Dia akan ikut dalam perkembangan zaman. Ada yang begitu. Kemudian habis itu ada manajemen. Kemudian ada ada metode yang dipakai dalam aplikasi tersebut. Contohnya seperti saya jelaskan tadi, kalau di SPK itu sudah penunjuk keputusan ada beberapa metode yang digunakan. Metode untuk perancangan aplikasi dengan metode untuk perhitungan itu dua hal yang berbeda ya. Kalau untuk aplikasi nanti kan ada yang namanya SDLC, ya, Design Development Life Cycle. Nah, itu metodenya banyak. Nanti kita akan belajar tuh. Kemudian DevOps, ada Scrum dan itu untuk alur proses perancangan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi. Nah, kalau untuk perhitungan itu beda. Kalau untuk yang perhitungan, metode perhitungan di dalamnya dari aplikasi itu berbeda. Oh nih, untuk SPK, sistem keputusan, itu metode yang digunakan macam-macam. Ada AHP, ya, ada SAW, ya, saya belum tidak ngajar SPK jadi lagi. Kemudian ada SW, ada WT, macam-macam. Kemudian ada wet product, banyak sekali sekarang aplikasi baru untuk SPK. Nah, itu untuk perhitungannya. Tapi untuk SDLC-nya juga ada metode untuk alur dalam penggunaan aplikasi. Nah, itu yang kita akan nanti kita ya. Kemudian ada kualitinya. Dari testing nanti akan dilihat bagaimana kualitas dari produk. Apakah sudah sesuai dengan fitur, apakah sesuai dengan user behavior, apakah sesuai dengan desainnya. Itu akan dilihat dari software mulai ada proses. Ini adalah ruang lingkup dari
Kemudian ini adalah, ini akan kalian pelajari di sini. Ini sebenarnya kalian belajar ini anak SI ya, lebih ke SI. Jadi kalian akan belajar yang algoritma semester sebentar sini katanya. Ya, algoritma dan suatu data, algoritma semester 2 kalau nggak salah ya. Kalau suatu data itu semester 3 ada arsitektur komputer, kemudian FPL yang kita pelajari sekarang, ada intervensi buatan dari ketiga ini anak TI ya. Ada IMK ini nanti jadi bagaimana kalian membuat suatu aplikasi yang user friendly, itu kan bagus ya. Bagaimana nanti aplikasinya mudah digunakan, jadi bagaimana caranya mengatur kesesuaian warna dengan font, dengan gambar-gambar yang ada di dalamnya, icon penggunaan icon ini ada di sini. Grafik, kan? Kemudian ada organisasi informatika, pemrograman, ada sistem informasi dan jaringan, basis data yang ada grafis ini untuk anak TI, kemudian komputasi, SI, ada bio informasi, ini juga ada. Ini adalah yang kalian pelajari selama dari semester 1 sampai dengan semester 7, masih ada semester ya, ya. Kemudian ini adalah yang kalian pelajari di rekayasa perangkat. Kita akan belajar namanya manajemen pengaturan. Bagaimana itu sampai dengan ke-8. Kemudian kita akan belajar matematika. Matematika mungkin hanya dari tidak secara ini ya, tidak secara harus 1+1 seperti apa, enggak. Jadi secara umumnya saja nanti kita belajar ya. Ergonomi itu maksudnya adalah membuat suatu aplikasi yang mudah untuk digunakan, efektif dan efisien. Karena tidak semua aplikasi yang dibangun itu adalah aplikasi yang bagus. Nah, bagaimana membuat aplikasi yang bagus itu ya. Ada rekayasa sistem, proyek, jadi proyek secara detail nanti kalian akan mendapatkan, SI akan mendapatkan nilai pro. Lebih detail lagi dibandingkan kalian diajarkan di FPL dia semua hal ini tapi secara global, secara umum saja. Nanti semester depan secara khusus, secara detail nanti akan masuk ke mata kuliahnya masing-masing. Manajemen kualitas juga akan ada mata kuliahnya. Manajemen proyek kalian akan mendapatkan itu. Atas rekayasa sistem itu nanti macam-macam ya. Di semester atas ada mata kuliah untuk sistem. Hanya nanti judulnya, mata kuliahnya itu bukan rekayasa sistem. Kemudian ada ergonomi, ada yang semua hal ini, bidang ini akan secara detail kalian dapat di mata kuliah kualitas. Jadi kayak anak kalian akan diajarkan secara program. Oke, kemudian ini adalah siklus dalam solusi RPL. Yang pertama adalah definisi masalah. Seperti saya jelaskan di awal, bahwa tahapan yang pertama dalam pengembangan suatu aplikasi adalah adanya user requirement, itu mendefinisikan. Ya, kita datang ke sana, kemudian kita bisa melakukan observasi,
seleksi itu bisa secara langsung ataupun secara wawancara ya. Dengan wawancara dengan user atau yang berkenan, kita melakukan tanya jawab. Ya, tanya, kira-kira masalahnya apa sih Pak? Oh ini Bu, apapun Mas, apapun Mbak, saya itu pendataan murid-murid baru itu semua dilakukan secara manual. Nah sekarang ini kan muridnya sudah sangat banyak karena sekarang sudah kan ya, maka agak kesulitan Bu kami kalau mendata mahasiswa baru. Nah berarti sudah ada masalah kan di situ. Oke, berarti kita ingin membangun suatu aplikasi ataupun membuat pendataan murid baru secara akuntansi ya, ataupun secara otomatisasi. Jadi kita bikin aplikasi dalam pendataan murid. Oke, sudah ketemu nih masalahnya apa di situ. Kita sudah memberikan solusi. Kayaknya ini yang lebih baik. Masuk ke tahapan berikutnya, analisis situasi. Kita lihat di situ apa saja ya kira-kira yang diperlukan. Ya, kita datang di sana, oh ini ternyata walaupun sudah banyak yang mendaftar, oh ternyata komputer yang digunakan masih yang standar kurang, kan ya. Stoknya masih sedikit. Terus jumlah unitnya masih sedikit, begitu kan. Kemudian usernya ataupun adminnya yang operasikan komputernya juga sedikit. Kemudian kan banyak hal tuh ya yang bisa mempengaruhi ya. Contoh nih, oh adminnya udah berumur, ya. Ataupun oh adminnya bukan orang dari komputer. Nah, itu adalah menganalisa dari permasalahan di lapangan. Ini yang tidak masuk ke analisa situasi. Nah, setelah kita sudah melihat secara detail, ya kira-kira apa saja yang diperlukan dan bagaimana sekarang, terus kita masuklah ke pengembangan ide-ide solusi. Ya, dikembangkan. Oh, idenya kita sampaikan kepada user untuk membuat aplikasi pendataan murid baru itu kita perlu satu aplikasi standar untuk aplikasinya ataupun untuk komputernya RAM-nya sekian. Kemudian sebenarnya gimana itu ada nggak dana untuk bikin buat server sendiri, kan bisa kan ya. Atau mungkin kita ini aja Bu, servernya bisa secara cloud, kan sekarang cloud ini juga bisa menyewakan, atau sudah banyak company-company dan perusahaan yang menyediakan cloud, dan kita bisa menyewa saja sementara kita belum servis dan lain sebagainya ya. Yang disesuaikan dengan kan itu juga analisa situasi. Kita pun ide-idenya juga jangan terlalu yang muluk-muluk. Tidak tahu kalau misalnya mereka masih dalam tahap sekolah yang ingin berkembang, belum menjadi sekolah yang maju, maka nanti ide-ide yang diberikan kepada mereka juga harus sesuai. Nah, kalau udah Bu, kita beli aja server, itu kan ya memang mahal sih Bu, tapi kan nanti digunakan dengan ya tidak ada pengembangan ide dan disesuaikan dengan analisa situasi yang sudah ada. Ya oke. Kemudian setelah pengembangan ide-ide tersebut, kan biasanya kalau kita mengajukan suatu ide, bisa jadi tidak semua ide yang kita berikan itu kan bisa. Untuk ide-ide ini terima, maka kita melakukan pelaksanaan kita sesuai dengan ide. Setelah itu kita akan melakukan yang analisa, ya, menganalisa
kira-kira mana dari pengembangan ide-ide tersebut yang sesuai. Ini biasanya analisanya akan dilakukan oleh si konsumennya ataupun si kliennya. Jadi nanti mereka juga akan meminta saran dari kita sebagai tim yang ingin melakukan pengembangan aplikasi. Biasanya bisa mereka lakukan sendiri ataupun mereka minta solusi bersama dengan kita. Nah, nanti akan diminta tuh baiknya apa, buruknya apa. Kalau misalnya ide yang seperti diganti dengan ide yang sejenis bagaimana. Nah, ya, apapun ya tadi sesuai dengan pengembangan ide tadi, nanti akan diuji lah istilahnya, dianalisa nanti mana-mana ide itu yang sekiranya sesuai yang mereka butuhkan dan yang tidak. Ya. Setelah menganalisa, berarti kan akan diambil keputusan sesuai dengan kondisi yang mereka jalani. Setelah diambil keputusan dari ide-ide yang sudah diberikan dan sudah dianalisa, barulah dilakukan penerapan. Ide tersebut dilakukan. Nah, sebenarnya nanti dari penerapan solusi, ya, ini nanti ada analisa kembali, analisa dari hasil penerapan solusi tersebut. Apakah sudah sesuai ide tersebut, pun hasil dari pengambilan keputusan dari ide-ide yang diambil tadi, apakah sudah sesuai dengan hasil di lapangan? Nanti dievaluasi lagi. Jadi nanti balik lagi ke definisi. Kalau misalnya tidak sesuai dengan lapangan, kenapa kok? Karena sudah analisa nih, diambil keputusan, dilakukan baik buruknya dari situ. Ternyata setelah dilakukan penerapannya, sudah dilakukan kegiatan dengan ide tadi, masih ada beberapa yang tidak. Nah, ini balik lagi ke definisi analitik. Ini tidak akan sampai proses kegiatan di dalam sekolah tersebut. Nah, ya makanya ditutup sekolahnya, di merger dengan sekolah yang lain, lalu lagi untuk proses dalam pengembangan ya. Oke, belum ada pertanyaan sampai sini ya? Itu jangan-jangan pada tidur semua ini ya, jadi biar ngomong tidur. Hadir. Ya. Nah, biar rame ya, biar saya tidak ngomong sendiri. Mengapa perangkat lunak harus berubah? Mari kita diskusi. Nah, biar nggak saya sendiri, harus setiap pertemuan gini aja ya. Saya tanya, biasanya mau aja. Kenapa perangkat lunak harus berubah? Siapa yang tahu? Tadi saya sudah jelaskan loh di awal. Cuman nggak tahu nih kalian dengerin apa enggak. Kenapa perangkat lunak harus berubah? Atau ini yang tadi yang saya jelaskan tentang kenapa perangkat lunak apa tadi ya? Saya bilang tadi. Oh, kenapa kalian harus membangun suatu aplikasi yang dinamis? Nah, itu lebih kurang sama nih. Kenapa perangkat lunak? Kalau statis kan tidak berubah ya. Ya sudah, kalau memang kriterianya apa ya udah 4 aja. Kalau ada pengembangan situasi dari studi kasus ataupun tempat pembangunan aplikasinya, dia tidak bisa berubah. Makanya saya bilang dari awal, jangan membuat aplikasi yang statis. Karena nanti kalau kalian skripsi ya, ataupun kalian melakukan riset, ya
jangan mau aplikasi yang statis. Ini ada beberapa nih, udah semester akhir, kemudian bikin riset, aplikasi apa yang statis? Aduh, ya memang lebih mudah, tapi kan jangan gitu loh. Jadi mulai sekarang sudah ditekankan di dalam diri sendiri bahwa jangan membuat aplikasi yang statis ya, ataupun yang sulit untuk berubah. Nah ini sekarang saya diskusikan nih, kenapa perangkat lunak itu harus berubah, ataupun kenapa perangkat lunak itu harus dinamis. Siapa yang bisa? Ataupun siapa yang masih ingat? Baru beberapa menit yang lalu loh saya cerita itu. Siapa yang masih ingat dari apa yang saya jelaskan tadi? Kenapa perangkat lunak harus berubah? Ayo, siapa angkat tangan? Langsung aja wes mic-nya. Saya view-kan soalnya. Kalau saya view-kan bisa aja sih, saya tinggal keluar, kemudian saya add kalau misalnya ada yang masuk. Ayo, siapa yang bisa? Mengapa perangkat lunak harus? Siapa yang mau menjawab? Apa mau saya ambil namanya? Ini ada di materi saya. Satu bang ya? Jadi berapa ya? Ini dua kayaknya. Mengapa perangkat lunak harus? Kan tadi saya sudah jelaskan juga. Sudah ada yang akan mulai? Oke, silakan. Siapa ini? Siapa namanya? Nah, Candika Bu. Wah, yo Mas. Ini mahasiswa saya, mahasiswa saya ya? Kenapa? Kemarin ambil mahasiswa data juga? Iya, masih data. Oh ya, pengumuman ya. Untuk RPL nanti untuk yang aktif bertanya, aktif menjawab akan saya catat. Ya. Jadi apa ya, istilahnya akan mendapatkan nilai yang lebih lah dibandingkan hanya diam saja ya. Oke, silakan Mas Candika. Kenapa perangkat lunak harus berubah? Menurut saya apa ya? Apa ya tadi ya? Sampai lupa. Loh, wah maaf ya, saya jadi akhirnya lupa ya. Apa masih kan? Udah ingat? Apa mau yang lain dulu? Perangkat lunak harus apa ya? Harus berubah karena kalau tidak berubah akan menjadi kurang bermanfaat dalam lingkungan. Boleh. Sama halnya apa ya tadi ya? Apa ya? Kok lupa ya? Apa ya tadi? Apa? Wes, ingat-ingat dulu. Nanti habis ini ya. Aku catat dulu aja. Oke, boleh. Oke, nggak apa. Silakan yang lain dulu. Ya sudah ingat. Kenapa aplikasi perlu berubah? Baru saya sudah jelaskan loh. Yang lain? Silakan. Siapa lagi? Jangan takut-takut, jangan malu-malu. Saya Bu. Siapa namanya? Dava Bu. Selamat, siapa? Iya Bu. Dava, oke. Untuk mengikuti perkembangan kebutuhan user Bu. Iya, betul. Untuk mengikuti kebutuhan user, betul ya. Kalau usernya, nah ini gimana, Mas Cici, Mas Dava? Iya Bu. Mas sudah pernah, gimana ya saya tanya ya, sudah bikin aplikasi sebelumnya? Belum pernah Bu. Pernah. Cuma yang di Takom kemarin itu ikut buat aplikasi ya prototype sih Bu. Oh iya, kan juga sudah. Figma itu. Oh iya, berarti sudah pernah dong. Java semester berapa? Semester 2 ini Bu. Oh baru ya? Saya punya mahasiswa. Iya.
nama bisa sama ya, tapi dia semester akhir. Saya kirain Oh, ambil perbaikan nilai makanya ambil MTL lagi. Oh enggak ya, ya beda. Oke, good. Ya, jadi dia perangkat lunak harus berubah karena dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan user. Itu betul. Ya. Ini bukan berarti, ya ini bedakan ya. Pembangunan aplikasi yang dibilang oleh si Dava tadi itu tidak berarti di awal ya, di awal apa ini? Di awal pengembangan ya. Kalau di awal pengembangan nggak akan selesai kalau ngikutin maunya si user. Itulah kenapa harus ada perencanaan. Ya. Yang dimaksudkan Dava ini adalah di akhir. Jadi aplikasi sudah selesai, aplikasi sudah diimplementasikan, sudah dibuat oleh si user, kemudian adanya pengembangan, ya. Ada penambahan, atau ada pengurangan fungsi. Biasanya kalau pengurangan itu biasanya tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang, katakannya. Itu dihapus saja mas, nanti saya tambahkan begini. Nah itu yang dimaksudkan kalau Dava tadi ya, bukan di awal. Kalau di awal itu maunya user apa ya sudah, itu dulu yang dikerjakan. Kalau mengikutin si usernya ini aplikasinya belum jadi terus ngikutin dia, oh ternyata nggak selesai ini bu, mas, nah ini kayaknya kayak gini deh, ditambahin ini deh, kok dibikin ya kita bikin, bukan ya mas, kayaknya ini nggak jadi deh mas, yang nah itu yang bikin nggak selesai. Itulah kenapa di awal harus direncanakan, ya harus sudah ada agreement istilahnya antara si tim pengembang aplikasi dengan si klien. Pak, ini sudah saya buatkan. Ya. Timnya sekian, jangka waktunya sekian, prosesnya apa saja, ininya apa saja, jangka waktunya sekian, kemudian dananya sekian, ini. Nanti biasanya kan dipelajari sama mereka. Jadi, oh iya betul mas, memang seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, ada agreement, ya, kemudian sudah ada tanda tangan pengesahan lah dari kedua pihak, maka akan dilakukan sesuai dengan perencanaan ataupun perancangan yang sudah dibuat. Ya. Kalau misalnya ada perubahan, nah itu biasanya ada direncanakan lagi. Atau mungkin kalau tidak terlalu banyak dan tidak merubah yang perencanaan di awal, biasanya ya tinggal bagaimana tim pengembangnya aja ya. Nah ya bislah ini kan paling lama, ya udahlah nggak banyak ini. Ada juga atau yang nggak bisa pak, berarti kita harus punya agreement baru. Ada juga seperti itu. Jadi jangan mengikuti kliennya nggak selesai. Berubah, jadi aja enggak, berubah. Nah, yang dapat maksud tadi adalah aplikasi sudah selesai, sudah disesuaikan dengan rencana awal, maunya klien sudah selesai, kemudian sudah diuji, ya, kemudian juga sudah bagus, sudah ada debug dan lain sebagainya. Nah, pada tahap pengembang setelah diaplikasikan, ya, sudah diluncurkan misalnya di launch ya, aplikasi tersebut sudah dicoba, sudah digunakan. Nah kemudian ada beberapa lama setelah itu baru ada pengembangan. Nah itu yang harus dibedakan tadi ya. Jadi dia berubah karena memang ada perkembangan zaman ataupun yang lain. Good. Ya. Oke, yang lain. Lagi nggak? Yang lain. Mengapa perangkat lunak harus berubah? Mengapa kita harus membuat aplikasi yang dinamis? Mengapa kita jangan membuat aplikasi yang statis? Apa? Yang lain. Silakan. Satu lagi, wes. Yo, siapa lagi? Dan Dika sudah ingat nggak tadi apa yang mau disampaikan? Lupa ya Dika. Masih ingat? Sudah lupa? Atau ada yang lainnya? Nggak ada? Nah, saya mencoba mahasiswa ya.
Dan sudah ada 18. Saya Bu izin menjawab Bu. Bisa katakan. Eh, Alasan kenapa perangkat lunak harus berubah itu supaya bisa memperbaiki kekurangan dari perangkat lunak tersebut Bu, seperti Iya. memperbaiki bug atau sebagainya. Iya, betul. Ya, jadi platformnya juga diperbaiki. Ya, ini sebenarnya ada sambungannya dengan yang di awal ya, yang dibilang oleh si Jandika dan Jafar. Ya, kalau saya ada pengembangan, ya ada yang perlu diperbaiki dong, ada yang di maintenance kan. Ya, mesin aja ada masa berlakunya, sama aplikasi juga. Ya. Kalian beli kipas angin, ya, kemudian kalian pakai, pasti kan ada masa berlakunya. Sebabnya di sini ada kadang-kadang dia perlu dibersihin, ya, kadang-kadang layarnya udah nggak bisa tengok kanan tengok kiri, nah jadi waktunya nanti. Nah, sama aplikasi juga ada waktunya kita perlu memperbaiki ya suatu aplikasi. Kenapa? Mungkin patch-nya udah lebih banyak. Jadi akhirnya dia jadi tambah berat. Mungkin data yang dimasukkan terlalu banyak. Jadi data itu kan ada jangka waktu ya. Kalau misalnya sudah tidak kira-kira sudah tidak digunakan, sudah sudah tidak akan dipakai lagi, maka perlu dibuang. Itu kan salah satu cara kita memainkan suatu aplikasi. Ya. Apalagi mungkin kalau yang kemarin kita bikin web, sekarang itu aplikasinya perlu dibangun di mobile. Jadi dia bisa bisa juga pada saat kita searching atau kita buka di aplikasi mobile sesuai dengan aplikasinya web yang kita bangun di awal. Itu juga namanya updating, ya. Apa nih yang itu di tanpa membuat aplikasi baru loh ya, maksudnya kalau buat aplikasi baru ya beda lagi. Good. Jadi memang harus diperbaiki. Apa lagi? Jadi tadi dia harus beradaptasi, ya, seperti yang tadi dan Tokopedia itu dia menyesuaikan dengan perkembangan. Kemudian ada yang bilang tadi harus diperbaiki, ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Harus diperluas. Contohnya nih dulu tidak pakai cloud. Nah, ya. Sekarang sudah banyak. Google aja kita bisa memanfaatkan cloud itu. Walaupun kalau gratis ya, walaupun kalau gratis memang ada batasannya ya. Kalau mau yang tidak gratis juga sekarang sudah banyak sekali company ataupun perusahaan yang menyediakan kita untuk menyimpan data-data kita, aplikasi-aplikasi kita, walaupun berbayar. Nah ini kan karena saingannya banyak, sekarang juga sudah kayak dulu awal-awal kalau itu kan mahal, dan sudah lebih murah. Nah, seperti itu. Jadi perlu diperluas dalam pembuatan. Kemudian apa lagi ya? Dia juga perlu diupdate ataupun diarsitek ulang, dibangun ulang, biar dia tetap bisa digunakan sampai kapanpun juga. Ya, kenapa dia dinamis? Jadi kita tidak perlu bikin aplikasi baru. Ya wes, aplikasi yang itu aja, yang sudah ada, hanya kita tambahkan fungsi juga. Atau kita add on, kita add on kan. Terus kita nanti linkkan dengan aplikasi. Ya, jadi itu digunakan untuk kebutuhan user. Satu aplikasi bisa digunakan untuk
sampai ke lama-lamanya. Bisa jadi sih itu lama-lamanya ya, hanya nanti ya tadi ada pengembangannya, fungsi, ada pengembangannya, ya disesuaikan dengan perkembangan dari perusahaan ataupun sih ya. Jadi itu adalah mengapa perangkat lunak harus berubah. Maka kalian membuat satu aplikasi ya. Oke, sekarang kita lanjut. Itu dong ya. Jadi harus ada, enggak saya kok cuma ngomong, sudah habis. Ngomong sendiri. Next. Apa itu SDLC? SDLC adalah Software Development Life Cycle. SDLC adalah proses pembuatan dan pengembangan sistem ataupun pengembangan sistem, ya, ataupun juga tahapan-tahapan metodologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Jadi di dalam SDLC dia ada urutan-urutan, ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dari awal pengembangan aplikasi sampai ke tahapan akhir aplikasi siap untuk digunakan. Itu adalah SDLC dan dilakukan secara berurutan. Sesuai dengan metode masing-masing ya. Metode SDLC kan itu adalah SDLC adalah proses pembuatan dan pengembangan aplikasi ataupun proses urutan proses metodologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ataupun di development life. Dari kepanjangan itu sudah terbuat sistem adalah development pengembangan life hidup cycle atau siklus. Di SDLC adalah proses pengembangan aplikasi atau metodologi yang dilakukan dalam pengembangan hidup dari pada SDLC. Oke, kemudian ini secara umum ya, secara umum semua metode yang berada di SDLC ini urutannya secara umum. Nanti yang saya juga akan dijelaskan nanti di penjelasan metode. Ada identifikasi, ada inisiasi dan pengembangan proyek, yang ada analisa, ada desain, ada implementasi dan ya. Nah, kalau misalnya balik lagi ke sini, identifikasi ini biasanya ada pengembangan. Ada pengembangan. Jadi kalau misalnya hanya pembuatan saja dari awal, itu sampai ke sini. Jadi identifikasi permasalahannya apa yang harus digunakan, kemudian inisiasi dan perencanaan proyek, ya, tim yang digunakan dari sekian, anggarannya sekian, jangka waktunya berapa lama, ya. Nah, kemudian perlu dianalisa, kemudian setelah dianalisa dilakukan pendesainan ya, sesuai dengan aplikasi yang akan dibangun. Setelah itu implementasi, kemudian berhenti di sini sebenarnya sampai penjelasan. Kemudian kalau ada pengembangan, baru balik lagi ke identifikasi apa yang perlu ditambahkan. Nah, ya. Ini tidak selesai. Ini adalah life cycle dari suatu pengembangan, tapi siklusnya itu ini. Tetapi nanti bagaimana caranya, itu nanti akan diterapkan pada metodenya masing. Ya, insya Allah minggu depan nanti akan beres untuk metode SDLC. Kemudian ada metode SDLC yang sudah dijelaskan, ada waterfall, prototype, agile, Scrum,
DevOps ya. Kalau DevOps saya belum pernah menggunakan, tapi untuk yang protokol sampai yang RID ini sudah pernah dari masa saya yang mengambil riset diskusi. Sebagian besar memang menggunakan protokol. Sebagian besar. Kenapa? Karena dia lebih mudah. Dia mudah dibandingkan dengan yang lain. Dia lebih apa ya? Lebih sering digunakan juga. Ya, kalau kalian lihat kalau kalian lihat di jurnal-jurnal, kemudian kalian masukin artikel-artikel yang ada di Google, itu sebagian besar itu mudah dimengerti, kemudian juga mudah untuk aktivitasnya itu akan lebih mudah juga. Waterfall, nanti waterfall juga banyak jenisnya, ada yang tergantung dari waterfall yang jenis apa yang mau kalian senang dengan sebenarnya sama saja. Nanti kita akan saya akan jelaskan minggu depan bisa gitu. Kemudian ada prototyping ini dia dalam bentuk prototype, dia bikin, kemudian dia berikan kepada klien. Kalau sudah sesuai dia tambahkan lagi harus dari saya ini lagi sesuai hasil sampai aplikasinya selesai. Tapi yang paling sering digunakan adalah jadi nanti kalau misalnya kalian ingin membangun aplikasi sebagai riset kalian, skripsi kalian, ya saya tidak jadi kalau kita bikin yang lebih basic dengan aplikasi dan dia bisa dan cara hancur kalau sebenarnya itu kan nggak boleh ketika kita harus mencari itu boleh nggak sama gitu. Oke, lagi selanjutnya. Nah, yang saya bilang tadi, ini pola umumnya itu seperti ini. Ada 5, ada analis, ada domain, ada action, ada testing, secara umum sama. Ya. Nah, kita dulu aplikasi desain, ada tahap coding, dan implementasi, kemudian nanti di situ nanti ada pengembangan baru balik lagi ke atas. Misalnya desain begitu sampai aplikasi itu sudah tidak digunakan. Ini secara umum. Kemudian ini adalah membangun sistem informasi adalah seperti membangun rumah. Kalau kalian bikin rumah kan pasti kemudian kalau tahu ada tanah terus mulai. Tapi kan ada perencanaan. Mau dibikin mau dibikin dengan luas tanah yang sekian, kira-kira ada sekian. Terus kalian sama membangun aplikasi dari informasi itu satu direncanakan dulu. HP juga melakukan perencanaan, lalu kita membuat kita perencanaan dalam bentuk ide tadi. Nah, ide juga sesuai dengan pelaksanaan, ya, sesuai dengan user requirement-nya. Dia punya tanahnya 7 kali 12
seperti mau apa namanya, mau bikin pabrik mobil dengan luas yang besar juga. Nanti akan ditambah. Jadi disesuaikan dengan user rumah, tapi ada kamar mandinya. Itu gimana? Kamar mandinya gimana? Nanti gimana? Ini tetangga bu. Ini sih. Tapi yang masa ya punya rumah nggak ada kamar mandinya, itu namanya ada ide. Kemudian ada analisa, misalnya yang betul-betul. Saya masih catatan tuh. Kalau mungkin sekarang kan sudah ada ya aplikasi yang membuat draft aplikasi komponen suatu ide kan ada kerangka-kerangka dalam bentuk video kan ada video ada lain kita bikin form habis itu desain dalam bentuk blueprint ya. Kalau mahasiswa-mahasiswa yang risetnya itu membuat aplikasi yang besar, buat bikin ERP ya, itu kan aplikasi kumpulan dari beberapa aplikasi yang di dalamnya ada kumpulan aplikasi, itu adalah ERP. Katakan ada aplikasi hotel, ada aplikasi sekolah, ada pembukuan, ada aplikasi itu kemudian dijadikan satu, paling terintegrasi dengan yang lain, memiliki fungsi yang berbeda, tapi dalam satu link sebenarnya dalam aplikasi itu namanya ERP. Tapi aplikasinya itu sangat besar yang tidak bisa dilakukan dalam satu semester. Itu biasanya wujudnya itu adalah masih bentuk blueprint, bukan belum dalam bentuk aplikasi. Kalaupun memang waktunya cukup, biasanya masih bentuk maksimal ya. Oke, kemudian implementasi, terus jadi desain, itu tadi itu adalah basic dasar dari apabila kita membangun satu. Oke, nah apa itu metode? Metodologi apa? Metodologi itu adalah urutan-urutan ya dalam urutan proses yang dilakukan dalam suatu SDLC. Ataupun bisa juga cara untuk mengimplementasikan, cara untuk mengimplementasikan SDLC itu dalam metodologi dan dilakukan secara berurutan. Sesuai dengan metode yang digunakan ya. Kalau menggunakan yang prototype ya berarti alurnya seperti apa ya itu. Kalau menggunakan yang waterfall alurnya seperti apa ya itu. Itulah kenapa nanti ketika kalian membuat aplikasi ya, maka kalian menggunakan satu metodologi, satu urutan proses kerja di dalam pengembangan aplikasi dari awal research development sampai ke depan ya. Kemudian apa saja yang ada di dalam suatu metodologi tadi treatmentnya, desainnya, apa itu dari implementasinya, perkembangan, dan kemudian juga apa black box sudah jadi menjadi komponennya. Itu adalah hal-hal yang berada di dalam satu metodologi dalam pembangunan aplikasi ataupun produk ya. Oke, kemudian ini adalah yang tadi evolusi metodologi. Contoh yang satu dan
Oke, ataupun objek. Kapan kita menggunakan yang itu dan kapan kita menggunakan satunya. Contohnya ya, contohnya adalah kita mengikuti dari aplikasi yang kita. Kalau aplikasi mudah, simple, nah, biasanya ya, walaupun sebenarnya gurunya bisa membuat syukur atau bisa, hanya biasanya untuk aplikasi dengan begitu, biasanya biasanya menggunakan yang terus. Tapi kalau untuk yang aplikasi-aplikasi yang mudah sedikit, kemudian mudah juga, aplikasi-aplikasi yang kompleks, itu biasanya objek karena untuk menggunakan yang bersyukur itu istilahnya akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Jadi kalau bersyukur itu ya, katakan gini, kalian nanti belajar di materi apa ya? Saya bisa kalau saya ngajar KSI, saya biasanya kalau ngajar KSI itu sedikit saya ulas tentang struktur. Kalau ya anak-anak yang sudah mengambil mata kuliah database yang DF, saya pernah ngajarkan DFT ya. Nah itu yang terstruktur. Jadi DFT, kemudian dari diagram konteks ke DFT, nah itu yang terstruktur. Kalau yang OP itu yang prosesnya UML. Jadi dari yang bisnis, sequence, ya, terus satu description, nah itu ada yang OP, objek. Kalau untuk yang terstruktur, itu memang betul-betul harus, namanya itu terstruktur ya, harus mengikuti tahapan-tahapannya dari A sampai Z. Jadi kalau A belum selesai, maka B tidak bisa digunakan. Kalau B belum selesai, maka tidak boleh masuk ke proses yang C. Dia berurutan, kenapa dari awal datang konteks, kemudian masuk ke tahapan berikutnya, itu kosong, DFT level 1, DFT level 3, dan seterusnya, tergantung kepada kekompleksan dari aplikasi. Kalau misalnya ada kekurangan di DFT level 3, ini masih di level 3, maka perubahan harus dilakukan di diagram konteks. Nah, ya, kalian bisa bayangkan, kalau misalnya aplikasinya kompleks, aplikasinya besar, kemudian kita sampai ke tahapan contoh ya, ke DFT level 13, ternyata ada yang kurang, maka kita harus melakukan pembetulan di diagram konteks. Ya. Lembek sih sebenarnya. Itu untuk yang metodologi terstruktur itu hanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang sederhana, ya, yang tidak memerlukan banyak iterasi. Walaupun tidak untuk menggunakan yang OP juga boleh, tidak gitu. Salah satu keunggulannya OP adalah ya tadi, kalau misalnya kita banyak iterasi ya, karena OP kan ada per case, kan? Pada saat kita ada error di satu case, maka kita hanya memperbaiki di case tersebut. Kita tidak perlu semua case kita perbaiki. Hanya di case itu saja yang mengenai itu sendiri. Cuman memang dia lebih detail, kan beda tuh kalau kalian lihat tuh yang karakternya fokus ya. Kalau yang terstruktur dia lebih ke proses, kenapa dia harus berurutan. Sedangkan kalau yang OOP, yang kestrukturan dia berdasarkan objek. Jadi mana yang salah, mana yang salah, ya sudah itu saja objek itu yang diperbaiki. Ya, tidak perlu semua. Kalau yang terstruktur itu prosesnya. Nah, prosesnya adalah proses yang berurutan. Nah, ya.
Jadi inilah keunikan dan kekuatan dari metode yang silakan pilih. Sebenarnya tidak ada habis, tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, hanya nanti diberikan pada si user yang ingin menggunakan dan mengetahui. Sekarang ini memang sudah beralih ke OOP. Dulu pada tahun-tahun 15-an itu masih menggunakan. Nah, kenapa itu sudah sampai ke sini ya? Karena kan aplikasi harus menggunakan cloud dengan jumlah data besar, dengan ada ERP, ya, di mana banyak aplikasi dalam situ, ada SCM, itu tuh aplikasi-aplikasi yang besar sudah mulai ditinggalkan. Walaupun masih ada ya, sudah mulai ditinggalkan, semuanya beralih ke ERP karena dia lebih mudah. Nah, untuk aplikasi ya, oke, sampai sini apa yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Sampai bertemu lagi. Insya Allah minggu depan saya akan menjelaskan tentang metode yang dalam pengelolaan maupun dalam skrip. Tidak ada pertanyaan? Tugas untuk yang materi ke-6 jangan lupa dikerjakan, waktunya lebih kurang 1 minggu ya, sampai Sabtu besok, 6 hari ya, 6 hari lebih kurang 6 hari. Jangan lupa dikerjakan. Saya akhiri kalau begitu, sampai nanti insyaallah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, tetap sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.